Jagung adalah salah satu komoditas yang banyak dibudidayakan di Kalimantan Barat, terutama di Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Dapat kita lihat bahwa pada proses pemanenan ini, jagung dipanen dengan cara manual, yakni dengan dipetik. Setelah jagung dipetik, tahap selanjutnya jagung disimpan dalam satu tempat yang sudah disiapkan. Jagung yang sudah dikumpulkan akan langsung dikupas dari kulitnya yang bertujuan untuk mempermudah proses penjemuran dan proses pemipilan jagung. Pada proses pemisahan kulit jagung dan jagung dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak jagung tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan jagung selama masa pasca panen. Fasilitas penyimpanan sangat diperlukan di sentral produksi jagung yang letaknya jauh dari industri pakan dan pangan. Adanya fasilitas yang memadai akan membantu petani dalam mendapatkan penawaran harga yang lebih baik. Faktor utama yang perlu diperhatikan selama penyimpanan adalah kebersihan dan ketahanan dari jenis wadahnya. Wadah harus bersih dan tidak bocor. Dengan demikian, selama dalam wadah, biji jagung tidak mudah mengalami serangan oleh hama dan penyakit. Kondisi tempat penyimpanan yang baik pada suhu ruang sekitar 30 derajat Celcius. Karena pada suhu ruang 30 derajat Celcius, kelembapan udara dan kadar air sangat seimbang, dan daya tumbuh biji jagung sangat tinggi setelah disimpan selama 6 bulan. Jadi kerusakan pasca panen itu merupakan suatu hal yang menimbulkan penurunan pada mutu dan juga kehilangan pada berat bahan suatu hasil pasca panen tersebut. Nah, jadi kerusakan pasca panen ini akan menyebabkan susut panen. Susut panen itu apa sih? Jadi susut panen itu merupakan degradasi pada kualitas maupun kuantitas suatu hasil panen. Ada dua faktor yang menyebabkan susut pasca panen, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, contoh salah satunya yaitu perubahan morfologi. Nah, di sini perubahan morfologi pada jagung yaitu adanya munculnya tunas pada jagung. Terus yang kedua, perubahan fisiologi. Perubahan fisiologi ini dapat disebabkan oleh suhu. Contohnya suhu yang tinggi dapat menyebabkan kering pada jagung. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Jadi pada jagung ini ada juga susut pasca panen ini disebabkan oleh faktor eksternal. Salah satunya kelembapan suhu. Ini disebabkan karena setelah jagung dipanen, jagung tidak langsung dijemur, tidak ada proses pengeringan, jadi ada tumbuh bercak-bercak putih pada sela-sela jagung. Cara penanganan dari permasalahan tersebut. Yang pertama itu adalah perubahan morfologi. Di mana perubahan morfologi ini yaitu adalah adanya tumbuh tunas, bakal tunas pada biji buah. Nah, di sini terjadi karena pada masa proses pengeringan kadar air itu lebih dari 30%, sehingga besar kemungkinan untuk biji jagung ini akan tumbuh tunas baru, sehingga pada biji tersebut akan menjadi tanaman baru, akan menjadi bibit baru. Sedangkan permasalahan yang kedua yaitu adalah perubahan fisiologi. Perubahan fisiologi ini yang kami ketemukan yaitu adalah pada buah ini, buahnya busuk ya, tapi kering. Dimana perubahan pada permasalahan ini yang terjadi karena pada buah ini memiliki kadar air yang lebih tinggi juga, karena kadar air yang ideal ya, yang utama itu adalah 13%. Sedangkan kemungkinan terjadi pada busuk buah ini terjadi lebih dari 13% ya. Dan ini juga terjadi ya apabila kelebihan kadar air karena masuknya mikroorganisme yang mengkontaminasi buah biji jagung tersebut, sehingga akan terjadi busuk biji buah jagung. Yang ketiga yaitu adalah bercak-bercak putih atau kapang. Ini terjadi karena juga ini adalah kelembaban suhunya terlalu tinggi ya, sehingga kelembabannya itu dapat mempengaruhi biji buah tersebut, sehingga terjadinya adanya mikroorganisme, sehingga akan terjadinya penyakit capang.
are my